Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mahasiswa pendidikan biologi Universitas Mataram. Di video ini kami akan melakukan percobaan praktikum kesetimbangan kimia untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Syarifah Wahida Al-Idrus SPD MSI dengan saya sendiri Fadila Apriani sebagai pemateri pertama dan ada Ratu Andriani sebagai pemateri kedua, ada Mulyani yang akan melakukan praktikum dan ada sendiri yang akan menyampaikan kesimpulan. Sebelum ke praktikumnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan suatu keadaan di mana reaktan tidak bereaksi sehingga tidak menghasilkan produk. Pada saat kesetimbangan kimia, reaksi akan mempertahankan kesetimbangannya. Jadi, jika terdapat pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa untuk mendapatkan keadaan setimbang kembali. Kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan dinamis dan kesetimbangan statis. Kesetimbangan dinamis bersifat reversibel atau dapat dibalikan. Pada reaksi reversibel ini, reaktan akan menghasilkan produk, namun produk tersebut dapat menghasilkan reaktan dengan laju reaksi yang sama. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat kue, yang kita perlukan ada terigu dan telur. Jika terigu dan telur ini digulani akan menghasilkan adonan. Nah, adonan ini yang disebut dengan produk, sedangkan terigu dan telur tadi disebut dengan reaktan. Jika adonan ini bisa berubah menjadi terigu dan telur yang utuh tadi seperti semula, maka kejadian ini disebut dengan kesetimbangan dinamis. Yang kedua, ada kesetimbangan statis. Kesetimbangan statis tidak dapat dibalikan. Nah, sebagai contohnya ada kayu yang kita bakar. Kayu tersebut jika kita bakar akan menjadi abu. Abu tidak dapat kembali dalam wujud kayu yang seperti semula. Maka kejadian ini disebut dengan kesetimbangan statis. Jika menggunakan dasaran jenis zat atau senyawa yang terlibat dalam reaksi, maka kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua, yaitu ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah suatu keadaan setimbang di mana reaktan dan produk berada dalam fase yang sama. Yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah suatu keadaan setimbang di mana reaktan dan produk berasal dari fase yang berbeda. Nah, ini sesuai dengan asas Le-Chatelier, di mana perubahan tekanan mempengaruhi kesetimbangan kimia. Saat tekanan diturunkan, kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah mol yang lebih besar, yaitu ke arah kiri. Namun, jika tekanan dinaikkan, kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah mol yang lebih kecil, yaitu ke arah kanan. Nah, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia? Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia ada 5. Konsentrasi, suhu, volume, tekanan, dan katalis. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan. Tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan yaitu untuk mengetahui cara menentukan kesetimbangan suatu reaksi kimia yang sederhana. Di depan saya ini sudah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum. Ada pewarna makanan, di sini kami menggunakan warna hijau dan warna kuning, 2 buah suntikan, 2 buah gelas yang sudah diisi air, ini sebagai pengaduk, gunting untuk memotong isolasi, kardus, selang sebagai pipa U, dan isolasi. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu merekatkan selang pada kardus. Setelah seperti ini, kita akan mencampurkan kedua pewarna makanan ini ke dalam gelas. Yang pertama, kita akan mencampurkan warna kuning. Setelah itu, kita akan mengaduknya. Setelah itu, kita akan mencampurkan warna hijau.
Lalu kita akan mengaduknya juga. Setelah seperti ini, kita akan mengambil kedua larutan ini menggunakan suntikan. Kedua volume dari pengambilan larutan ini harus sama besar. Setelah itu, kita akan memasukkan ke dalam selang secara bersama-sama. Setelah seperti ini, kita akan menambahkan larutan hijau ke dalam selang. Kita akan mengamati apa yang akan terjadi dalam selang ini. Nah, setelah kita melakukan praktikum kesetimbangan kimia, kita akan memperoleh data sebagai berikut. Saat kita memasukkan larutan berwarna hijau dan larutan berwarna kuning ke dalam selang secara bersamaan, kita akan memperoleh kesetimbangan di mana separuh dari selang akan terisi larutan berwarna hijau dan separuhnya lagi akan terisi larutan berwarna kuning. Setelah itu, kita menambahkan larutan berwarna hijau ke dalam selang. Di situ dapat kita lihat bahwa akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah larutan yang berwarna kuning. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bila suatu reaksi dalam keadaan seimbang, kemudian konsentrasi salah satu zat